Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bab kedua matematika kelas 10, kita akan mempelajari mengenai barisan bilangan. Nah, sebenarnya barisan bilangan itu kalian telah mempelajarinya saat di SMP, tapi di sini kita akan membahas lebih jauhnya lagi. Nah, kalian mungkin sering melihat angka pada speedometer. Di speedometer itu kan terdapat angka, jadi ada yang 1, 2, 3 sampai bilangan berikutnya, ada yang 10, 20, 30, atau untuk kecepatan ini sampai dengan angka-angka berikutnya. Kalau kalian lihat, ini dari 10 ke 20 ke 30 ada polanya. Suatu bilangan itu ada yang loncat berapa angka seperti itu. Jadi nanti bisa ditebak angka berikutnya berapa. Kalau di sini setelah sampai 140 misalkan, berarti kalau bisa ditebak angka berikutnya berapa? 150, 160, dan seterusnya. Pola barisan juga ditemukan pada penggaris. Ada barisan angka dari 0 sampai ke sekian. Pada pola lebah, kalau kalian perhatikan lebih dekat, itu sebenarnya sarang lebah juga ada polanya. Atau pada bola biliar, ada yang 1, 2, 3, 4, berarti bola berikutnya berapa? 5 ya pasti. Nah, ataupun pada rangkaian batu bata. Nah, jadi suatu barisan bilangan itu sebuah fungsi yang domainnya himpunan bilangan real dan daerah hasilnya suatu himpunan bagian dari himpunan bilangan real. Bilangan real itu semua bagian bilangan yang bisa ditulis pada garis bilangan, baik itu mau positif, mau negatif, mau pecahan, mau desimal, ataupun 0, itu termasuk bilangan real. Nah, biasanya barisan bilangan dinyatakan seperti ini. Ada yang U1, U2, U3, U4, sampai U ke N. Jadi suku pertama, suku kedua, suku ketiga, sampai suku ke N. N-nya berapa? Misalkan 10, berarti sampai suku ke 10. Nah, di sini kita akan memprediksi pola dari suatu barisan bilangan. Beberapa kelereng dikelompokkan dan disusun sehingga setiap kelompok tersusun dalam bentuk persegi. Di gambar pertama ini ada satu kelereng. Di gambar kedua ada 4, gambar ketiga ada 9, berikutnya ada 16, lalu di sini ada 25. Nah, kalau misalkan yang ditanyakan tentukan banyaknya kelereng pada pola ke-15. Kita kan nggak mungkin harus menggambar polanya satu-satu kan, ini baru sampai gambar ke-5. Berarti belum ke-6, ke-7, sampai ke-15. Kalau kita pakai cara manual nanti akan menghabiskan banyak waktu. Jadi kita melihat ataupun memprediksi di sini pola barisan bilangannya. Nah, 1 itu bisa dinyatakan sebagai bilangan 1 kuadrat. 4 bisa dinyatakan sebagai bilangan kuadrat nggak? Kalau bisa, misalkan 2 kuadrat, hasilnya 4. 9, 3 kuadrat, 16 itu 4 kuadrat, 25 itu 5 kuadrat. Jadi di pola pertama, gambar pertama 1 kuadrat, gambar kedua 2 kuadrat, gambar ketiga 3 kuadrat, kelima 5 kuadrat. Kalau ditanyakan ya pola ke-15 ataupun ke N, kalau ke N berarti N kuadrat. Kalau N-nya 3, berarti 3 kuadrat yang ini. Kalau 10 N-nya, berarti 10 kuadrat. Nah, yang ditanyakan tadi pola ke-15. Berarti kita pakai 15 kuadrat. 15 kali 15 hasilnya 225, sehingga bisa ditebak banyaknya kelereng pada pola ke-15 adalah 225 kelereng. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang ini diketahui rumus suku ke N-nya, yang ditanyakan 5 bilangan pertamanya itu berapa aja. Jadi kita substitusikan nilai N, N-nya merupakan bilangan asli. Kita mulai dari N sama dengan 1. Substitusikan ke rumus yang sebelah sini. Kalau kita ganti N-nya dengan 1, maka akan diperoleh suku pertamanya, yaitu 1 kuadrat dikurangi 2 kali 1. 1 dikurangi 2 hasilnya negatif 1.
Kalau diganti N-nya dengan 2, berarti suku kedua atau U2 nantinya bisa ditulis sebagai 2 kuadrat dikurangi 2 kali 2. 4 kurang 4 hasilnya 0. Kalau suku ketiga berarti U3 nanti di sebelah sininya 3 kuadrat dikurangi 2 kali 3. Hasilnya 9 kurang 6 yaitu 3. Dan seterusnya. Sehingga nanti akan diperoleh bahwa 5 suku pertama dari barisan bilangan tersebut adalah negatif 1, 0, 3, 8, dan 15. Nah, jadi kalau yang tadi itu diketahui polanya, diketahui gambarnya, ditanyakan bilangan berikutnya, kalau yang ini diketahui pola, ditanyakan barisan bilangan pertamanya. Nah, kalau ini ada polanya nih. Tentukan 2 suku berikutnya untuk pola 3, 1, 6, 3, 9, 5, 12, 7, 15, 9. Nah, tidak seperti yang tadi. Kalau yang tadi itu kan polanya beraturan. Ada yang bilangan kuadratnya, ada yang polanya penjumlahan dari bilangan berikutnya. Tapi kalau yang sekarang itu dari 3 ke 1, itu kan turun 2. Lalu ke sini naik 5, turun 3, naik 6, turun 4, naik 7, turun 5. Oh, nggak beraturan berarti. Berarti bukan barisan bilangannya nggak dicek dari yang bersebelahan. Coba kalau misalkan kita cari loncat 1, 3 ke 6, loncat 3, 6 ke 9, loncat 3, 9 ke 12, loncat 3, 12 ke 15, loncat 3, berarti kalau loncat 3 lagi berikutnya adalah 18. Jadi satu suku berikutnya adalah 18. Yang diminta 2 suku, berarti coba kita cek dari angka yang berikutnya. 1 ke 3 loncat 2, ke 5 loncat 2, ke 7 loncat 2, ke 9 loncat 2. Berarti kalau loncat 2 lagi dari angka 9, hasilnya 11. Jadi 2 suku berikutnya dari pola tersebut adalah 18 dan 11. Nah, ini yang terakhir, tentukan huruf ke-10.000 dari susunan huruf-huruf berikut. Ini ada tulisan ESEMKA. ESEMKA berulang lagi. Nah, kalau kita cek sampai huruf ke-10.000 itu nggak akan mungkin. Kalaupun memungkinkan itu waktunya sangat lama. Jadi kita lihat aja, kita potong polanya. Ini kan polanya berulang, SMK. Keulang lagi, berarti kita bisa prediksi. Huruf-huruf setelahnya pasti berulang lagi. Ini SC, berarti berikutnya pasti huruf M lagi, K, lalu A, lalu E lagi, dan seterusnya. Di satu pola ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 huruf. Berarti tinggal kita bagi aja. Karena hurufnya berulang setelah 6 kali. Jadi setelah 6 huruf kembali lagi ke awal. Maka kita tinggal bagi aja. 10.000 dibagi 6, hasilnya 1.666. Sisanya 4. Yang kita butuhkan itu sisanya. Bukan hasil yang ininya, tapi sisa. Karena sisanya 4, berarti kita cek huruf keempat dari polanya berapa? 1, 2, 3, 4. Huruf M. Berarti huruf ke-10.000 adalah huruf keempat. Sama dengan huruf keempat maksudnya. Dari susunan pada soal, yaitu huruf M. Nah, seperti ini. Ada lagi namanya pola bilangan segitiga. Kalau bilangan segitiga, coba kalian lihat. Dari gambar pertama itu ada 1 lingkaran. Dari gambar kedua ada 3, gambar ketiga ada 6, jadi nambah sebaris lagi. Ini 1 sama 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Kalau dijumlahkan ini kan 10. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalau gambar berikutnya pastilah 1 sampai 6. Pola yang ke-7 berarti 1 sampai 7. Ke-8, 1 sampai 8. Dan berikutnya. Nah, untuk yang ini bisa kita nyatakan sebagai penjumlahan. 15 itu 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5.
Kalau ditanyakannya suku ke 100 berarti penjumlahan dari 1 sampai 100. Atau bisa kita cek untuk menentukan suku ke n-nya, itu tinggal n dikalikan dengan n plus 1 dibagi 2. Kalau n-nya 3, berarti 3 kali 3 plus 1 tambah 2. 3 kali 4, 12 dibagi 2, 6. Berarti suku ketiganya 6. Ternyata sama. Kalau mau dicoba lagi untuk n sama dengan 4, berarti 4 kali 4 tambah 1. 5 kali 4, 20 dibagi 2 hasilnya 10. Sehingga benar suku keempatnya 10. Nah, bisa dicek untuk pola barisan berikutnya. Nah, untuk latihan soal, silakan dikerjakan. Jika ada yang kurang dimengerti, silakan ditanyakan. Sekian pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.